Halo, ketemu lagi dengan saya Heri Darmawan dalam review channel tentang Ruiji. Hari ini kita akan membahas tentang RG-AP130W2. Ini merupakan wall AP di mana access point ini dipasang di dinding. Biasanya digunakan sebagai pengganti wall jack ya, pengganti wall jack, tapi ini sekaligus memiliki 4 LAN yang bisa digunakan untuk extension, jadi juga sebagai switch. Access point ini adalah access point dengan tipe 802.11ac, di mana dia sudah mengakomodir teknologi AC, kemudian multiple user MIMO, lalu biasanya dipasang di hospitality, di hotel-hotel, di mana untuk mencegah kerutan kabel gitu ya. Juga karena dia ada 4 LAN tambahan, ini bisa digunakan untuk dipasangkan di TV atau di telepon di kamar dan lain sebagainya. Oke, yuk kita masuk saja ke konfigurasinya. Nah, seperti review-review sebelumnya, kita sudah mempunyai gateway EG105GP. Dan hari ini kita akan mengintegrasikan access point ini dengan gateway kita. Jadi, simulasi hari ini adalah kita memasang Ruiji ini di rumah kita sendiri. Ya, kita masuk dulu ke gateway kita. Oke, jadi setelah kita masuk, ini masih belum ada nih, masih belum connect ya. Kita masuk dulu ke bagian gateway. Kita mau lihat di network LAN. Di LAN ini kita bisa lihat bahwa ini terdetek perangkat Ruiji dengan hostname Ruiji dengan IP 110.2. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memasukkan perangkat ini ke dalam sistem kita. Kita bisa lakukan dengan mudah menggunakan Ruiji Cloud. Kita masuk ke setting review kita, kemudian kita akan lakukan penambahan perangkat. Device, enter, kita masukin tipenya, access point, serial number kita masukin. Continue to add. Kita akan lihat. Oke, kita sudah punya device to be verified. Oke, sekarang device sudah verified. Kita bisa lihat juga di sisi web, kita nanti akan muncul kalau sudah selesai. Oke, dia butuh waktu untuk bisa sinkronisasi, kita tunggu. Oke, kita lihat sekarang dalam project kita sudah ada online devices. Kita bisa lihat ada wall AP di sini. Kita sudah menambahkan dengan sukses ya. Ada 2,3 GHz dan 5 GHz. Sekarang kita akan pindah ke tampilan web. Oke. Di tampilan web kita masuk ke Ruiji Cloud ya, karena ini ada review, kemudian ada WAN, dia akan mendetek ini ada di port LAN 2. Lalu ini WAN bagi wall AP tersebut. Nah, apa sih bedanya tampilan cloud dengan tampilan lokal yang biasa kita pakai? Di sini kita bisa, ini sama ya. Jadi kita ada network wide, kemudian wireless, dan more. Jadi contohnya kalau kita mau set di network ini, kita mau tambah VLAN, kemudian mengganti IP dan lain sebagainya bisa dilakukan di sini. Untuk routing juga dia punya fiturnya. Fitur untuk routing. Nah, ini adalah fitur untuk routing, PBR, port mapping. Ya, port mapping ini mirip seperti NAT tapi untuk port saja. VLAN di sini kita bisa mengatur VLAN-VLAN yang ada, ya topologinya langsung tergambar di sini. Ya, ini ada langsung tergambar LAN dan WAN. Nah, kalau di LAN-nya, LAN ini mau port berapa? Ya, VLAN-nya ada VLAN 233 dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi wireless. Nah, basic settingnya gimana nih kalau wireless?
Yang jelas kita harus nambah SSID. Jadi pada waktu kita selesai setup awal, meskipun kita belum punya access point, kita pasti akan mengatur SSID. Ya, kita sudah menambahkan dulu SSID namanya tes, gitu ya. Ini untuk eWeb-nya. eWeb ini adalah konfigurasi standalone di web. Nah, ini username-nya adalah review 123. Jadi kita bisa connect juga di sini. Kita bisa connect di 192.168.110.2. Nah, ini adalah eWeb-nya, admin. Tapi yang ada di sini konfigurasinya sangat sederhana. Jadi tidak selengkap, tidak sekomprehensif yang di cloud tadi. Jadi ini bisa monitoring, dashboard, user info kita bisa lihat di sini secara standalone. Networknya kita juga bisa lihat. Network ini akan tersinkronisasi otomatis dengan cloud-nya karena ini merupakan bagian dari cloud. SSID WLAN ID-nya 1, SSID-nya tes, security, advanced system dan lain sebagainya. Basicnya layout ini kalau kita mau mengatur, ya ini kalau kita mau pasang peta, kemudian kita tempelkan website kita, perangkat kita di sana. Radio, ini radionya, channel width-nya di set berapa, kita bisa set by default berapa channel width, kita anggap saja auto, gitu ya. Ini ya auto semua. Di save. Kalau mau manual bagaimana? Bisa juga. Kita bisa atur, ini manualnya, kita atur 2,4 channelnya berapa, transmit powernya berapa, dan lain sebagainya. Optimization. Roaming. Ini untuk roaming itu adalah proses di mana kita single SSID itu bisa diakses langsung secara otomatis. Jadi kalau dilihat di sini ya, nah, dia koneksinya tidak terputus sama sekali pada waktu dia pindah antar lantai. Kalau Bluetooth-nya hanya untuk enterprise access point. Load balancing. Nah, load balancing-nya sedikit berbeda dengan load balancing internet. Kalau load balancing one kemarin dia punya 2 ISP gitu ya. Kalau load balancing-nya di WiFi itu, kalau kita punya 2 access point, dia akan otomatis membagi masing-masing pengguna supaya tidak ada satu access point yang penuh. Ini bisa jadi keunggulan, bisa juga jadi masalah. Jadi tergantung bagaimana kita konfigurasinya. Kalau konfigurasinya ternyata berdekatan, ya kita bisa buat mereka balance. Tapi kalau konfigurasi access point-nya berjauhan atau di satu hall di mana orang itu berkumpul di satu titik, sebaiknya jangan di balance. Lalu ada juga captive portal. Jadi kita bisa menambahkan captive portal secara otomatis supaya konfigurasi kita ini pada waktu orang masuk ke WiFi bisa otomatis muncul username dan password. Nah, user manajemennya ada di sini. Ini adalah user manajemennya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, demikian cara menambahkan access point ke dalam sebuah sistem network kita yang ada RUIGI-nya. Berikutnya nanti kita akan bahas lebih detail mengenai konfigurasi-konfigurasi yang ada dalam setting access point. Sampai jumpa.